Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga amal ibadah kita makbul. Salam yang diberi oleh Allah. Terkhususkan semoga kita diberikan karamah ma'unah dzikir la ilaha illallah dengan asbab kalimah takdim alhamdulillah rabbil alamin. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan keriban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang semula saya akan membahas tentang kebohongan ya, karena bab la ilaha illallah belum selesai ternyata. Ayo kita lanjutkan halaman 150 baris ke-16 ya. Kehebatan dzikir la ilaha illallah. Waruwiya diriwayatkan fil khabari di dalam hadis anna rajulan, sesungguhnya ada dua laki-laki, karena demikian dua laki-laki itu fi Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, min a'badin nasi, yang satu itu ahli ibadah di kalangan manusia Bani Israel, wa kana fi zamanihi, dan pada zaman yang sama rajulun akharu, ada laki-laki yang lain, min afjarin nasi, itu adalah orang yang sangat pendosa. Nih. Famatal abidu faqilah li Musa alaihi salam. Pada saat si abid ahli ibadah itu meninggal, maka faqilah dikatakan li Musa alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam, annahu finnar, sesungguhnya ahli ibadah itu berada di dalam neraka. Wa matal fajiru, dan pada saat meninggal orang yang ahli berdosa itu, faqilah dikatakan li Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, innahu min ahlil jannah, sesungguhnya dia menjadi ahli surga. Hati-hati bapak-bapak jamaah rahimakumullah, rahasia daripada husnul khotimah, sul khotimah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita penting berhati-hati. Satu, apabila kita ini berbuat baik, jaga jangan sampai ujub, takabur. Pun demikian ketika kita ini berbuat maksiat, jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Lebih lanjut, qala Musa alaihissalam, kemudian dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, li amra'atil abidi, qala, maka berkata Musa alaihissalam, li imra'atil abidi, kepada istri daripada ahli ibadah itu, maka na'amaluhu, apa yang menjadi amal suamimu? Qalat, maka perempuan itu berkata, kana min a'badin nasi, demikian suamiku itu termasuk orang yang ahli beribadah di antara manusia. Wa ma yukhfa alaikum, bahkan pada saat dia itu dalam kondisi samar atau menyendiri atas mereka semuanya, faqala, maka Nabi Musa alaihissalam itu berkata, wa maka na'amaluhu, dan apa yang menjadi amal daripada mereka, daripada suamimu ketika yukhfa, ketika dalam keadaan sendiri. Qalat, maka istri itu berkata, wa kana idza awa ila firasihi, pada saat dia itu mau ke tempat tidur, qala, maka dia itu berkata, tubalana, beruntung aku, ingkana maja'a bihi Musa haqqa, ingkana, atas apa ja'a bihi Musa, yang telah didatangkan kepada Musa alaihissalam, haqqa, itu dengan sesuatu yang benar. Waqala, dan Nabi Musa alaihissalam itu berkata, li imra'atil fajiri, kepada
istrinya laki-laki yang pendosa. Maka na'amaluhu, apa yang menjadi amalnya? Qalat, istrinya berkata, kana min afjarin nasi, sesungguhnya suamiku itu adalah orang yang paling jahat di antara manusia. Wa mayyukhfa alaikum, bahkan di tempat yang samar yang tidak diketahui orang pun dia tetap bermaksiat, berbuat jahat ini. Jadi di sini rajanya geblek gitu ya ininya. Ini. Kemudian faqala, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada istrinya orang fajir tersebut, wa makana amaluhu, kemudian apa yang menjadi amalnya? Aidan lagi. Qalat, istrinya berkata, kana idza awa ila firasihi, sesungguhnya suamiku pada saat mau tidur ke tempat tidurnya, qala, ini senantiasa mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah ala ma ja'a bihi Musa alaihi salam. Itu perbedaannya, perhatikan ya. Kalau yang pertama mengandung unsur kesombongan, dia itu sudah merasa ujub dengan kalimat tubalana ya, tubalana, menganggap bahwa dirinya ini ya, sebagai orang yang istimewa. Tapi kalau di sini orang fajir itu mengesahkan Allah, la ilaha illallah walhamdulillah, tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah, dan segala puji bagi Allah, ala atas ma ja'a bihi, apa-apa yang di bawah atasnya Musa alaihi salam. Nih, ini artinya terhadap kebaikan dia itu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan dia itu menjadi ahli jannah. Makanya jamaah rahimakumullah, keterangan ini menjadi pelajaran bagi saya semua, bahwasanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu sangat istimewa. Nih. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah, kharaja, maka akan keluar, min fihi, dari mulutnya orang yang mengucapkan itu, tairun, burung, tapi nggak kelihatan ya, karena itu sifatnya adalah ghaib. Ya, kalau zaman kepengen ngelihat ya mati dulu. Ahdaru lahu, ya. Di sini dikatakan tayron ahdaru lahu, yang berwarna hijau, kemudian janahani, yang memiliki sayap, ya. Abyadhani, yang keduanya itu sayapnya itu berwarna putih, mukallani bidurri, kemudian ditetesi dia itu dengan mutiara, ya. Jadi di situ diwarnai dengan warna mutiara, wal yakuti, dan juga yakut, wa raja ila samai, kemudian naik ke langit, fayusma'u lahu dawiyun, ya. Kemudian fayusma'u, terdengar pada saat lahu naik demikian itu burung, dawi tahtal arsh, suaranya itu sampai gemuruh di bawah ars. Katawi nahli, itu seperti rumah lebah, itu suaranya lebah itu. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, uskun, diam kamu. Maka fayaqulu, maka si burung itu berkata, la, tidak,
hatta tahfira li sahibi. Ya. Aku tidak akan diam, berisik terus gitu ya. Itu berisik terus di bawah arsy. Ya. Itu disuruh diam, lah, enggak. Aku enggak mau diam. Hatta tahfira, hingga diampuni li sahibi. Atas temanku. Fayaghfiru, dan diampuni liqailiha, lantaran apa yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Summa yuj'alu ba'daha lidzalika ta'iri. Kemudian setelah itu si burung itu ta'iri sab'una lisanan, diberikan kepadanya itu 70 lisan masing-masing burung itu. Yaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah. Yang 70 lisan burung itu memohonkan ampunan kepada ahli yang mengucapkan la ilaha illallah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah, pada saat nanti terjadi kiamat, jaa dzalika ta'iru, datang burung itu, fa akhadha biyadi sahibihi, kemudian dia itu akan memegang tangan daripada sahabat itu, hatta yakuna qaidahu wa dalilahu ilal jannah, menjadi hujah, menjadi dalil akan dia dituntun ke surga lantaran ucapan la ilaha illallah. Itu istimewanya zikir la ilaha illallah. Namun demikian di akhir zaman itu sangat berat ya, sangat berat ya. Kecuali orang yang betul-betul gemblengan betul-betul. Ya contoh habis sholat suruh zikir la ilaha illallah pokoknya ya. Nih padahal kalau kita ngaji, kalau sudah ngerti ya, cabangnya iman ada 77 cabang. Ya. Tidak lebih dari 80 cabang. Ada yang mengatakan 79, 78, wallahu alam. Nah, paling tinggi nih cabangnya iman itu kalimah la ilaha illallah. Nah, paling rendah menyingkirkan penghalang jalan, itu paling rendah. Nih makanya manakala qati'ati thariq, saya sampean pada ngalangi jalan, itu tandanya imannya rusak. Paham di situ ya? Nih zaman sekarang pada hobi ngalangi jalan alus-alus dibikin gludak, tidak mau dibilangin ndalik gitu ya. Nih ngerti di situ ya. Jadi termasuk di situ sering saya sampaikan ya, qati'ati thariq. Jadi termasuk bagian daripada cabang iman i'anatut thariq, menyingkirkan penghalang jalan. Malu termasuk bagian daripada iman. Yo lebih lanjut biar cepat khatam. Bahkan keistimewaan dari la ilaha illallah nanti yang kalau kepengen sugih ya, kepengen kaya, menggunakan zikir la ilaha illallah. Nanti tapi saya kasih tahu rahasianya. Nanti kalau suki sampai orang ngaji. Warawiya, dan diriwayatkan fil khabari, di dalam hadis, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma akhraqa, pada saat menenggelamkan Allah Fir'aun wa anja Musa alaihissalam, dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, qala, maka berkata Musa, ya Rabbi tullani, wahai Rabb hamba, tullani, beritahu kepadaku, ala amila a'maluhu, atas amal yang dengan amal itu yakunu syukran, aku bersyukur, lima an'amta alayya, atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, yaitu diselamatkan dari kekejamannya Fir'aun. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, untuk mengungkapkan syukurmu atas nikmatku, qul, katakan la ilaha illallah. Jadi di sini ketika saya sampaikan itu zikir la ilaha illallah, itu sudah termasuk membayar, mensyukuri atas nikmat-nikmat pemberian Allah. Di situ. Wa kana Musa,
dan demikian Nabi Musa yatlubu ziyadah. Itu menghendaki adanya tambahan. Faqala, maka berfirman Allah, ya Musa, la wada'tu sab'a samawatin. Ini keistimewaannya la ilaha illallah. Itu dikatakan begitu Nabi Musa diberikan dzikir la ilaha illallah, wa kana Musa yatlubu ziyadah, enggak puas, minta tambah. Gitu. Karena enggak yakin loh cuma la ilaha illallah gitu ya. Kemudian faqala, Allah berfirman, ya Musa, Musa, la wada'tu, andai kata ditaruh sab'a samawatin, 7 sab langit, wa sab'a aradina, dan 7 sab bumi, fi kafatil mizani, di dalam satu timbangan, wa wada'tu, kemudian ditaruh la ilaha illallah, itu fi kafatil ukhra, pada timbangan yang satunya, misalnya ini timbangan gini ya, jadi satu ini 7 sab langit, 7 sab bumi, yang satunya ditaruhi la ilaha illallah. Ini penting saya sampai meyakini ini. Itu dikatakan la rojaha la ilaha illallah, maka beratan la ilaha illallah. Nih, maksudnya apa? Kalau saya sampean misalnya memiliki harta sebanyak apapun, kalau nggak punya la ilaha illallah, blangsak. Paham ya? Ini subhanallah. Tapi kalau sampean punya la ilaha illallah, sekalipun sampean itu nggak punya, insya Allah mulia dunia akhirat. Makanya di situ silahkan ya. Jangankan saya sampai Nabi Musa aja masih ragu gitu ya. Dikasih la ilaha illallah masih minta tambahan, apalagi sampean dzikir la ilaha illallah. Emang kenyang la ilaha illallah dapurmu? Ya. Ayo mulai sekarang banyakin dzikir la ilaha illallah. Insyaallah ya. Ini saya dapat ijazah dari kiai saya, bahkan kalau sampan itu udah saya ijazah kubro, udah silahkan ya. Nih, kalau sampan itu mau itu jam 12 malam sampai subuh ya, ucapin la ilaha illallah, udah nggak usah dihitung karena saya yakin campur tidur nggak apa-apa. Karena campur tidur nggak apa-apa. Pokoknya sholat ya, sholat tahajud apa gitu ya, silakan monggo. Sholat rahmat kalau kata kiai saya, kenapa? Karena sholat menghadapkan kasih sayang Allah. Setelah itu ya tawajuh, kemudian dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai subuh 41 malam. Insya Allah sampan kopral jadi jenderal. Udah monggo ya. Kalau sampean memang kepengin benar-benar mujahadah ya, nih nggak usah yang macam-macam, dah luruskan akidahnya la ilaha illallah. Ini saya ijazah dari guru saya dari Mbah Abdullah Salam Kajen Margoyoso, pamannya Sahal Mahfud. Nih. Lebih lanjut ya. Jadi ingat-ingat di situ sampan harus yakin ya, dunia seisinya kalau ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, beratan kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan nyepelein kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Coba logika saya sampan itu pakai ya. Semua orang soleh pasti ngarepin tutup usianya, tutup omongannya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu aja sudah menjadi satu momentum yang sangat luar biasa. Akan rahasia kehebatan daripada kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Jadi kalau kata saya orang Jawa, jadikanlah dzikir la ilaha illallah itu menjadi apa? Kembang lambe. Kembang lambe, bunganya bibir. Nih, sampai betul-betul kita ini istilahnya kalau latah ya latahnya la ilaha illallah. Lebih lanjut. Wa an Mujahid
Qala, dari Imam Mujahid berkata, salasun, ada 3, la yahjubuhunna 'anillahi syai'un, yang tidak akan bisa menghalangi atas 3 hal tersebut, 'anillahi, dari sisi Allah, syai'un, satupun, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa da'watu muqinin bil ijabah. Ingat-ingat di sini. Jadi persaksian tidak ada Rabb yang hak disembah kecuali Allah. Jadi kalau sudah bersaksi la ilaha illallah wa da'watu muqinin, kemudian doanya itu mantap, doanya mantap, bil ijabati, maka akan diijabah. Siapa? Wa da'watul walidi li waladihi, doanya dari orang tua kepada anaknya. Tuh. Makanya di sini ada ijazah ya. Ini ijazah pada saat lagi rame-ramenya 98 ini ya. Jadi kalau kepengin dipertemukan dengan kebaikan, ucapin zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sepekan. Itu hitungannya, saya dapat hitungannya 1111 itu setiap habis sholat selama 1 pekan. Itu insya Allah akan dijadikan apa, gadok lahir dengan batinnya, insya Allah. Itu ini kan sulit banget ya. Coba sampai nyatuin hati dengan lahir, sulit apa sulit? Sulit apa sulit? Ini kadang-kadang sholat ya, sholat ini badannya madhep kiblat tapi hatinya keluar masjid kemana-mana, kan gitu ya. Itu coba dikatukin pakai itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Nah, ini dikatakan di sini. Jadi kalau kita ini zikir la ilaha illallah, maka tidak ada penghalang satupun, sehingga ketika berdoa, tapi ingat-ingat kalau doa mukinin, yang mantep ini jangan doa malah sibuk itu minta dipoto gitu, amin ini apalah gitu ya, kayak angge tahu angge ini minta lagi ya. Ini jadi doa itu yang mantap, hadir betul-betul hatinya kepada Allah ini ya. Jadi ingat-ingat, saya ingetin diri saya, jamaah sekalian, nanti latihan munajat ya. Jadi yang benar-benar kalau munajat itu ngadep Allah. Ini yang sungguh-sungguh lah. Yang sungguh ini, jangan main-main itu ya. Nauzubillah min dzalik, nanti rugi lah. Makanya di situ dikatakan wa da'watu muqinin. Jadi ketika berdoa itu dengan apa? Doanya sebagai orang yang berdoa yang mantap, insya Allah bil ijabah, akan dijabah dengan dorongan zikir la ilaha illallah. Kemudian wa da'watul madlumi, ini yang tidak ditolak, doanya orang yang dizalimi. Nih da'watul madlumi ala dzalimi, doanya orang yang didolimi atas orang yang mendoliminya. Hati-hati di sini. Ini ada satu kisah nyata ya. Kisah nyata ini. Jadi ada anak janda orang kampung. Itu jangan biasa zaman dulu ya, anak janda nggak punya, kerjanya derep, tahu derep? Derep apa? Derep tahu derep? Itu nyari padi itu ya, kalau orang itu panen itu ya, itu hanya kerjanya itu ya. Nah ceritanya, dia dituduh oleh kepala sekolah nyuri. Nah kalau dulu kan bocah SD gede-gede ya, itu dia dipermalukan, ini kan itu dimarahi, ini dipermalukan, pendek kata pokoknya ya, ya dikaplok dia pokoknya, diperlakukan sebagai pencuri padahal nggak mencuri. Nah dia anak yatim ya, anak janda.
Nah, saking malunya, karena kalau zaman dulu kan walaupun misalnya bocah kampung biasanya kan sholat pinter, ngaji pinter gitu ya. Jadi pendek cerita, dia itu saking sedihnya ya, nggak doyan makan ya. Jadi kerjanya sholat ya, sholat nangis. Nah itu selama 1 minggu itu terus di masjid tengah malam sholat nangis. Nah pada saat sepekan itu dia sholat pas membaca Al-Fatihah sampai kalimat khairil maghdubi alaihim waladdallin, gemuruh suara orang amin di belakangnya, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu setelah selesai itu paginya didapati kepala sekolahnya itu gila, kepala sekolahnya hilang ingatannya hingga mati. Naudzubillahi min dzalik. Ini jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati jadi doanya orang dolim, orang yang didolimi itu tidak ada hijabnya antara dia dengan Allah. Makanya hati-hati jangan sampai berbuat dolim. Jadi yang paling bahaya ketika orang didolimi, orang itu diem. Orang itu diem. Nih, hanya batin. Nih, kalau orang dulu ini sebutnya gampang banget ya. Mungkin kalau maaf ya, ini jangan termasuk ya sukuisme ya. Kalau orang Jawa itu sebutnya gampang banget. Kalau didolimi biasanya jam 12 malam keluar kemudian ngucapin, ya Allah terima sing ngawaki, kulo yakin boten terima sing momongi. Itu Qur'annya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu Rabbana wahai Rabb hamba, ma khalaqta hadza batila, apapun yang kau ciptakan itu tidak untuk disia-siakan. Ini kalau dibahasakan orang Jawa, terima sing ngawaki ora terima sing momongi. Monggo kula pasrah. Nah kayak gitu aja udah. Kalau orang itu didolimi, maka orang yang mendolimi digenggam ubun-ubunnya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Doanya orang yang didolimi itu tidak ada penghalang, tidak ada hijabnya antara dia dengan Allah. Nih. Jadi kembali lagi di sini, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah, wa da'watul madlumi 'ala dzalimi, yaitu doanya orang yang dianiaya atas orang yang menganiaya. Naudzubillahi min dzalik. Waruwiya, lebih lanjut dan diriwayatkan an ba'dis sahabah, dari golongan para sahabat radhiyallahu anhu, semoga beliau-beliau diridhai oleh Allah, qala ya. Itu dinyatakan bahwasanya man barang siapa qala mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, di dalam hatinya itu ya. Ini yang disebut dengan dzikri sir. Ya, itu bilisanil qalbi, dengan lisan hati. Khalisan, itu dengan ikhlas. Wa maddaha, dan dengan memanjangkan. Ya, nih bita'dimi, lantaran mengagungkan la ilaha illallah gitu ya. Ini kalau di dalam ya, ilmu kanuragan sekaligus ya ilmu tawajuh itu dari bawah pusar ditarik ke ubun-ubun ya. Itu tapi dalam hati. Ini. Nah, kalau sudah bisa latiful qalib, ini dari ujung jari malah ini. Latifatul qalib itu jadi zikir seluruh organ tubuh. Ini ngomong semuanya gitu ya. Ini perlu latihan. Ada 7 latifah itu ya. Ya sampean kalau kepengin paham betul ya harus BA tariqah. Ya, baik itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, kemudian Qadiriyah Mujaddidiyah, kemudian Naqsabandiyah Khalidiyah, itu hampir sama semuanya. Yaitu mengucapkan dengan hati. Ya. Di sini apabila kita ngucapin itu ya, la ilaha illallah ya. Bahkan ada ya seorang ulama di negeri kita ini ya, kesohor orangnya, tapi nggak saya sebutkan. Itu dikatakan tula wasumtu ya. Wa idza la yaqdri ya moto.
diam kamu yang lama, kalau nggak bisa mati aja. Itu dia. Jadi kalau makanya ini kalau sudah orang-orang khosana ini, kalau ini diam gini aja gitu ya. Tapi diamnya itu mikirin Allah. Nggak kayak sampean saya ya, diamnya itu nggak tahu mikirin apa itu ya. Wah jundek gitu, lama-lama kentir ini diam ini ya. Itu katakan tul wasum tuh ya. Ini jadi kita ini supaya panjang diamnya. Nih ya, betul-betul tapi hatinya connect kepada Allah. Gitu. Jadi diam, nahan gitu. La ilaha illallah gitu ya. Nah, di sini dikatakan mangqala barang siapa mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi di dalam hatinya khalisan dengan ikhlas wa maddaha dan memanjangkan kalimat la ilaha illallah tersebut bita'dimi dengan arah mengagungkan Allah, maka kafarallahu anhu akan dihapuskan atas orang itu arba'ata alafi danbin, arba'ata 40 alafin ribu dan bin dosa. Nih 40.000 dosa minal kabairi dari dosa-dosa besar. Kila sahabat bertanya, illam yakun lahu arba'atu alafin danbin, bagaimana kalau tidak memiliki 40.000 dosa tersebut? Qala, Nabi menyatakan yughfaru min dunubi ahlihi, maka akan diampuni dosa-dosa keluarganya, wajironihi dan tetangganya. Maka rata-rata yang jadi tetangga kiai hidupnya enak, apalagi yang memusuhi biasanya diberi kemudahan hidupnya. Ini makanya silakan ya, sampean kalau kau pengen itu hidupnya sukses, kalau sampean misalnya kok kere terus pindah ya, nyari beli tanah yang rumahnya deket kiai, insyaallah. ini karena ini hadisnya soal ini ya, ini banyak sekali keterangan itu ya. Di antaranya dzikir la ilaha illa anta, kemudian doanya Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyah. Nih, itu keterangannya itu akan diampuni sekian tahun, dan apabila tidak punya dosa seperti itu maka keluarganya yang diampuni dan tetangganya. Nih, subhanallah. Di sini. Qala al-Faqih, kemudian Abu Lais As-Samarqandi al-Faqih rahimahullah, semoga dirahmati Allah, yuqalu, itu pernah berkata, man hafidha sab'a kalimatin, barang siapa menjaga 7 kalimat, fahuwa indallahi syarifun, yang 7 kalimat itu di sisi Allah itu merupakan kemuliaan, wa indal malaikati syarifun, dan di sisi malaikat semuanya adalah kemuliaan, wa ghafarallahu lahu dunubahu, dan akan diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun banyaknya dosa itu seperti buih di lautan, wa yajidu halawatat ta'at, dan akan memperoleh manisnya bertaat kepada Allah. Salatnya bisa khusyuk, dzikarnya bisa hudur, sedekahnya ikhlas, perbuatannya itu akan nikmat ketika beribadah. Wa takunu hayatuhu, dan akan dijadikan hidupnya, wa mamatuhu, dan kematiannya khairan lahu, menjadikan kebaikan, nih menjadi bahagia. Awaluha, yang pertama, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in, setiap melakukan apa saja pada permulaannya itu ngucapin bismillah. Nih, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua, ayyakula ba'dal farahi, dan mengucapkan setelah selesai min kulli syai'in, atas perbuatan segala sesuatu, alhamdulillah. Wasalisu, yang ketiga, idza kharaja ala lisanihi lahwun, manakala keluar dari mulutnya itu ucapan lahan sia-sia, au amalusuin, atau amal jelek, qala au kasura, baik itu sedikit maupun banyak, yaqulu, maka mengucapkan astaghfirullah. Warabiu, yang keempat, idza arada ayakula af'alu khodan, ya, idza arada, manakala dia menginginkan ayakula, mengatakan af'alu, suatu perbuatan khodan, untuk ya, hari esok misalnya, berjanji untuk kemudian kada, maka dia itu demikian ifayakulu, mengucapkan ala asarihi, ya, atas ya, setelahnya,
insya Allah. Itu. Jadi misalnya besok bareng berangkat ya, insya Allah. Besok datang ya, insya Allah. Wal khamisu, kemudian yang kelima, idza istaqbalahu makruhun. Idza manakala istaqbalahu menghadapi makruhun, sesuatu yang tidak ngenakin. Yaqulu, maka mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh, kalau kita ngadepi yang enggak enakin. Wasadisu, yang ketujuh, idza asabathu musibah, kalau ditimpa satu musibah fi nafsi, di dalam dirinya, au fil mali, atau di dalam hartanya, qala au kasura, baik sedikit maupun banyak, yaqulu, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih, wasabi'u, yang ketujuh, la yazalul yajri ala lisanihi, la yazalu, tidak bergeming, ya, yajri, mengalir, ala lisanihi, pada lisannya, fi ana'il laili, baik itu di tengah malam, wa atrafin nahari, maupun di siang bolong, ya, la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah, maka hidupnya akan bahagia, matinya akan bahagia. Monggo diamalin ya. Jadi ingat-ingat, kalau mau melakukan sesuatu, ucapin bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah rapi, ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian manakala kita ini ya, lisannya ya, sampai berkata yang lahan, baik itu apa berbuat yang jelek, baik itu sedikit maupun banyak, ucapin astaghfirullahaladzim. Kemudian manakala kita ini mau melakukan sesuatu untuk hari esok, maka ucapkan insya Allah. Apabila menghadapi yang gak enak, ucapin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manakala ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan alirkan ke dalam lisannya, baik itu malam maupun siang, zikir la ilaha illallah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, pilihan Allah, ahli zikir la ilaha illallah, beserta keluarganya menjadi orang-orang yang mulia dunia akhiratnya. Al-Fatihah.